Halo, selamat sore Sobat Philip semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya Sobat Philip. Nah, kembali lagi bersama saya Farah, yang mana di sore hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi Instagram Live bersama tim riset dari Philips Sekuritas Indonesia. Dan mohon maaf sebelumnya apabila suara Farah sedikit agak kurang enak karena hari ini saya sedikit agak flu ya teman-teman semuanya. Tapi semoga teman-teman semuanya bisa sehat sampai nanti ke depannya. Jaga kesehatan terus ya teman-teman, karena cuaca juga lagi kurang oke ya di Jakarta dan sekitarnya. Tapi nggak boleh patah semangat. Tetap terus pantengin Instagram Live kita karena kita banyak banget edukasi seputar saham dan pasar modal. Nah, oke. Tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke tema, teman-teman semuanya ada dari kota mana aja nih yang sudah bergabung di sore hari ini? Selain dari kota Jakarta, mungkin ada yang di sekitarnya, dari Bandung, dari Surabaya, Bogor. Ayo, dari mana aja nih yang sudah bergabung di Instagram Live kita di sore hari ini? Ada yang dari luar Pulau Jawa misalkan, ada nggak? Oke, selamat datang ya. Wah, Sabang kak. Waduh, jauh banget. Semangat ya kak. Sabang gimana nih keadaannya? Semoga cuacanya, kondisinya bagus ya kak ya. Di Jakarta lagi kurang oke nih. Lagi hujan terus. Bandung kak. Wah, Bandung sudah join. Ada dari kota mana lagi nih? Sepertinya rame ya teman-teman di sore hari ini. Ada dari Sabang sampai Merauke. Oke, nah seperti yang sudah Farah tuliskan, sematkan di kolom komentar, hari ini kita akan membahas terkait tipe-tipe trader. Kamu yang mana nih? Nah, banyak banget tipe-tipe trader yang perlu kamu ketahui. Salah satunya nanti kita akan membahas yakni swing trader, tapi masih ada 3 lagi yang akan kita bahas di sore hari ini. Tentunya saya tidak sendirian karena nanti saya akan ditemani oleh Mas Joshua dari tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Nah, buat teman-teman yang ada pertanyaan terkait dengan tipe-tipe trader atau gimana sih karakteristik dari masing-masing tipe tersebut, boleh langsung tuliskan pertanyaan kalian di question box yang ada di bawah. Nantinya untuk penanya terbaik berhak mendapatkan merchandise menarik dari Philips Sekuritas Indonesia. Oke, siap ya. Kira-kira ya 3-5 penanya terbaik yang berhak mendapatkan merchandise menarik dari Philips Sekuritas Indonesia. Oke, jadi teman-teman pantengin terus IG Live kita di sore hari ini sampai berakhir, sampai akhir nanti kira-kira 30-45 menit ke depan untuk bisa mengetahui sejauh mana sih pembahasan kita terkait tipe-tipe trader dan berhak mendapatkan hadiah menarik di sore hari ini. Oke deh. Sambil menunggu yang lainnya untuk join ya teman-teman semuanya, IHSG di hari ini terpantau ditutup minus di harga 7.206 ya. Nah, buat Sobat Philip semuanya, gimana nih transaksinya di sore hari ini? Semoga mendapatkan cuan maksimal ya, meskipun keadaannya ya naik turun lah, is okay. Tapi kalau misalnya kalian punya strategi yang bagus, punya tujuan dan target yang matang, tidak mengapa ya teman-teman semuanya. Oke, sepertinya Mas Joshua sudah join di tengah-tengah, undang langsung untuk bergabung di sesi Instagram Live kita di sore hari ini. Sebentar lagi Mas Joshua akan bergabung ya. Oke, halo Mas Joshua, selamat sore. Ya, halo Mbak Farah, suara saya jelas terdengar? Jelas, jelas, jelas. Oke Mas. Gimana nih Mas Joshua? Sehat? Kenapa? Sorry. Gimana Mas? Hari ini sehat ya? Keadaannya gimana nih? Sehat? Oh, saya sehat banget, sehat banget. Kita juga bersemangat untuk mengajar teman pilih semua. Iya, ya sorry ya Mas sebelumnya ini mungkin suara saya agak terdengar sedikit gak enak karena kebetulan banget lagi kurang fit, tapi karena hari ini adalah jadwalnya ketemu dengan teman-teman semuanya, ketemu dengan Sobat Philip semuanya, jadi sehat gak sehat tetap happy rasanya, kayak gitu ya.
Nah, apalagi di sore hari ini nih Mas, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan tipe-tipe trader. Wah, seru banget nih dan menarik banget untuk kita ulas satu persatu. Tentunya di sini teman-teman dari Sobat Philip semuanya pastinya ada yang berprofesi sebagai trader. Jadi kayak menggeluti trader ini secara lebih fokus gitu ya Mas. Nah, mungkin kepo banget nih, oh kayaknya aku masuk di salah satu tipe ini deh, atau oh kayaknya aku bisa berpindah deh ke tipe yang ini deh kayak gitu. Jadi semoga bisa mendapatkan bekal ilmu yang lebih mendalam terkait dengan tipe-tipe trader yang akan kita bahas sebentar lagi. Tapi sebelumnya nih Mas, boleh review sedikit nggak terkait market kita di hari ini, di akhir pekan kali ini? Silahkan Mas Joshua. Oke, untuk marketnya kalau kita lihat memang ditutupnya hari Jumat ini melemah ya, sebanyak minus 0,70%. Itu minus tipis, setelah kena emang exponential moving average 2134-nya kena, dia retest resisten, dynamic resisten, kemudian mengalami penurunan koreksi. Dan kira-kira mungkin ke depannya masih bisa untuk koreksi sepertinya ya, mungkin ke area 6.900-an. Oke, tapi secara overall bagus ya Mas untuk market kita di minggu ini. Jadi nggak terlihat cukup dalam ya untuk penurunannya. Oke, untuk penurunannya masih nggak sampai dalam banget kalau dibandingin dengan call Wall Street ya. Wall Street kan penurunannya jauh lebih dalam dibandingkan yang terjadi di IHSG ya. Apalagi kalau kita secara ekonomi juga masih plus ya pertumbuhannya secara kuartal-kuartalnya beberapa lalu. Oke, tapi boleh sedikit kita nyerempet ke informasi yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan nggak sih Mas terkait dengan resesi nih, tapi dengan keadaan market kita yang sepertinya masih cukup baik, apakah masih ada peluang teman-teman trader kita untuk meraup cuan tipis-tipis? Ya, selalu ada peluang, tapi di saham yang mana mungkin lebih ke arah, kalau ada koreksi, lebih ke arah saham-saham yang di medium atau nggak small cap ya. Kebanyakan sih kelihatan di sekarang. Nah, contoh-contohnya kayak energi dan sebagainya itu, biasanya yang termasuk yang low atau medium cap itu lebih terlihat bergerak ketika suasana market mengalami koreksi. Oke, jadi mungkin untuk topik ini boleh kita simpen dan mungkin akan kita bahas di next IG Live kali ya Mas, karena seru banget. Jadi di keadaan kita sekarang ini berbagai media sedang mengupas terkait adanya resesi, dan mungkin buat teman-teman yang sekiranya pengen banget nih mengetahui informasi lebih dalam, mungkin bisa next IG Live kita bahas, karena di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tipe-tipe trader terlebih dahulu ya. Nah, kembali saya ingatkan, buat Sobat Philip semuanya, jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom question box yang ada di bawah ya, yang ada tanda tanyanya. Jadi nantinya bisa kita bahas satu persatu dengan Mas Joshua, supaya bisa lebih terarah pembahasannya, dan komen kalian atau pertanyaan kalian nggak tertumpuk dengan teman-teman yang baru join. Jadi langsung tuliskan pertanyaan kalian di kolom question box yang ada di bawah. Nantinya 3-5 penanya terbaik berhak mendapatkan hadiah menarik dari Philip Sekuritas Indonesia. Oke deh, langsung aja yuk kita awali pembahasan kita di sore hari ini dengan apa aja sih tipe-tipe trader di pasar modal itu Mas. Silahkan Mas Joshua. Oke, untuk tipe-tipe tradernya sendiri kalau kita sering dengar ya, ada yang paling terkenal ya untuk sekarang scalping, kedua ada contrarian, ada position, ada swing trading, ada keempat itu yang biasanya orang-orang tahu ya. Kalau itu sih kira-kira bakal untuk yang tipe-tipenya. Tapi kalau kita mungkin jelasin langsung aja ya, kalau kayak tipe scalping yang orang sering tahu itu adalah dia dalam sehari, dalam sehari ya, posisinya biasanya dalam sehari itu udah habis semua. Udah gitu juga yang tidak hanya habis semua, tetapi dia bisa trading keluar masuk bisa sampai 10-20 kali trading lah, 20 kali 10-20 kali sekitar itu, bahkan frekuensinya sangat tinggi ya, bahkan ada yang sampai 50 kali. Benar-benar cuma memanfaatkan momen sesaat kenaikan, misalnya cuma 1% naik, 2% naik, udahan selesai, kalau 1% turun melewati 2 cut loss kayak gitu, biasa orang tipe scalping. Kemudian kita lanjut mungkin yang kedua itu bicara tentang contrarian. Ada orang yang benar-benar beda nih pandangannya, kalau lagi market turun mereka bahkan lebih semangat kayaknya nyari-nyari pertanda adanya reversal. Yang kadang-kadang nyarinya agak susah kan, ada perlu pola-pola tertentu kayak double bottom, nyari inverted head and shoulder, seperti itu yang mereka cari.
Mereka itu benar-benar ngelawan daripada orang biasa kalau udah market downtrend atau ngarah turun tuh biasa kan bukannya mereka jadi semangat ya, mereka ngelihat kebanyakan majority of portonya kebanyakan itu kan mengalami penurunan. Mereka bukan Iya. semangat, mereka bahkan nge-pause dulu, banyak yang kayak gitu, nge-pause nanti aja deh tunggu market kembali lagi bergerak jadi lebih trendy, lebih trendy, lebih bullish. Ya saya ada yang nunggu kayak gitu kan. Kalau dia nih agak beda, benar-benar kontrarian kayak namanya, kontrarian, melawan daripada kebanyakan orang. Dia nyari-nyari misalnya reversal daripada pola yang biasanya dari turun, ntar ada pola reversal, dia tunggu tuh sampai ada pola reversal baru dia masuk. Itu agak emang beda sendirilah. Kemudian ada Hmm. yang ketiga atau keempat nih, ketiga keempatnya position sama swing. Sebenarnya mirip-mirip, cuman bedanya adalah di swing ini lebih ngarah kayak kita kayak udah nih dalam 3 hari 7 hari, biasanya mereka timelinenya dalam harian, misalnya 3 sampai 7 hari. Nah target atau stop loss itu yang udah mereka pasang, biasanya kayak gitu. Jadi lebih jauh dibandingkan scalping masa pegangnya, ataupun kalau dibandingkan dengan scalping ataupun ada intraday, itu sebenarnya mirip-mirip scalping intraday, cuma beda frekuensinya, biasa scalping lebih banyak. Kemudian kalau bicara tentang yang swing, tadi kan udah swing juga bicara tentang menunggu momen. Momen yang biasa ditunggu adalah ada momen breakout terhadap suatu pola continuation. Bisa jadi kayak misalnya pola falling wedge, pola flag, bullish flag, kemudian yang merupakan kelanjutan daripada tren bullishnya, bukan merupakan pola, dia bukan tren bearish ya. Kalau biasanya cari pola tren bullish, dia jadi nggak nyari tuh di bearish, dia nyarinya pola tren bullishnya. Kalau position lebih lama lagi masa holdingnya, benar-benar lama banget, bisa sampai pokoknya sampai kena SL sama target deh, bahkan bisa ada yang sampai 3-4 bulan baru kena, dia bisa ngikutin daripada arah trennya. Misalnya awal mulai masuk tren, kemarin kan ada sempat di post ya, terkait dengan kayak ada space ada markup space itu Nah, markup pace yang awal itu dia masuk tuh, ketika di markup pace ada bentukan pola tertentu misalnya falling wedge atau flag, dia masuk dari sana di holding dalam waktu lama dan bahkan bisa sampai bulanan, bukan hanya sampai mingguan aja, minggu sampai bulanan tuh bisa lama holdingnya. Jadi yang benar-benar ngikutin tren sampai terjadinya perubahan arah bisa jadi baru stop loss-nya di agak jauh, misalnya di EMA 200 dan sebagainya. Kayak gitu sih Mbak, kalau tipe-tipenya. oke, jadi bisa aku ulas kembali sedikit ya, Mas Joshua. Jadi untuk tipe-tipe trader ini ada 4, teman-teman semuanya. Ada swing trader, ada position trading, ada contrarian trader, dan ada scalper. Nah, buat teman-teman, adakah dari keempat ini kalian masuk ke tipe yang mana nih? Apakah scalper atau apakah swing atau apakah contrarian dan yang satunya position. Nah, kira-kira nih Mas, kalau yang contrarian tadi seru banget ya. Kenapa ya, kalau misalkan dia lebih memilih ketika menunggu arah penurunan, apakah lebih menantang menurut dia atau jadi ada kepuasan tersendiri ketika dia mengetahui oh ini lagi ada penurunan nih, udah saatnya nih, kayaknya lagi oke nih kalau lagi ada penurunan kayak gini, udah oke deh, aku pantengin terus, apakah dia akan bergerak turun terus, udah saatnya beli nih gitu. Apakah ada tantangan tersendiri di tipe trader kontrarian ini? Mungkin dia tuh ngarepnya kayak terjadi di accumulation phase ya, pas turun terjadi accumulation phase. Kalau yang kemarin tuh bahas tentang, jadi pas turun dia mulai berhenti, dia ngarep Ya. dapat momen paling bawahnya, momen terjadinya reversal, nanti jadi trennya jadi bullish kembali. Jadi dia berharap di sana kan. Kalau itu terjadian, artinya dia tuh bahkan lebih early pas sebelum fase markup terjadi loh. Jadi bahkan bisa potensial kalau mau di trailing lebih banyak secara persennya terhadap saham tertentu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa dia lebih milih jadi kontrarian. Karena walaupun dalam mungkin persentasenya kecil, biasanya kalau risk reward rasionya rewardnya lebih gede jauh, misalnya 1 banding 3, 1 banding 4, 1 banding 5 dibanding resiko, itu biasanya sebenarnya kecil, tapi biasa dengan reward yang kecil itu dia menutupnya dengan reward yang lebih gede. Misalnya kayak tadi, kalau ambil kontrarian artinya dari benar-benar fase 1 di accumulation phase itu atau fase akumulasi, di mana di Ya. situ lebih banyak peluang naiknya. Kalau misalnya dia menemukan udah teknik trading yang tepat untuk jadi kontrarian ya. Heeh. Oh, jadi memang dia punya siasat sendiri, punya strategi sendiri untuk melihat bagaimana arah pergerakan harga saham tersebut ya. Jadi ketika dia mengetahui, oh arahnya udah oke nih, berarti udah tepat nih target aku di sini. Meskipun mungkin yang lain melihat menjadi suatu ancaman kalau ternyata turun-turun terus kayak gitu ya Mas ya. Tapi bagi Iya, tipe-tipe harian ini menjadi malah pemicu semangat buat dia malah naruh banyak ya, seperti itu ya Mas ya.
Iya, kalau dia reverse di psikologi, dia mau yang benar-benar bukan di fase fase 2. Biasa orang banyak kan cari fase 2 kan, fase di mana markup tuh mulai baru-baru bullish. Dia tuh lebih sukanya carinya yang menantang, yang jatuh-jatuh gitu, nangkep pisau jatuh, nyari momen ketika terbentuknya reversal itu. Karena mereka mungkin menganggap bahwa ini rewardnya lebih banyak gitu loh. Dibandingkan saya cuma ngikut dari fase 2-nya, mulai dari fase 1 aja kayak gitu mungkin pikirannya. Oke. Mas, apakah saham-saham dari tipe-tipe trader kontrarian ini adalah saham-saham yang pada umumnya mungkin bukan saham big cap kayak gitu. Jadi dia memang punya target, oke nih, sahamnya kecil aja nggak apa-apa gitu. Tapi memang pergerakannya cepat gitu. Pergerakan cepat mah biasanya itu scalping. Jangan dicampuran tuh kayak gitu, enggak lah. Itu enggak ada kayak mereka kriteria khusus kayak gitu. Tergantung hasil. Kalau misalnya dia lebih banyak dari hasil retest, lebih banyak pakai yang big cap aja atau yang lebih banyak blue chip, lebih work pakai cara kontarian, maka dia kan melakukan kontarian dengan saham blue chip itu. Nggak harus small cap atau medium cap atau apa. Tergantung hasil datanya aja. Kalau ternyata lebih work di medium cap, ya pakai medium cap. Kalau pakai lebih work di small cap, ya pakai small cap. Jangan nyari tiba-tiba pindah karena nggak ada saham yang menarik. Oke, berarti tipe trader ini sebenarnya juga tidak bergantung dengan saham yang dipilihnya ya, Mas ya. Betul sekali. Small cap, mau itu big cap. Jadi untuk karakteristik trader ini tidak dipengaruhi oleh saham yang dipilihnya teman-teman semuanya. Nah, untuk swing trader ini Mas, apakah swing trader ini dia berpengaruh dipengaruhi oleh beberapa analisa fundamental seperti misalnya laporan keuangan atau lain sebagainya? Biasa sih kalau teknikal ya jelas jawabannya adalah apalagi kalian pure teknikal itu jelas tidak mempedulikan laporan keuangan, yang peduli fasenya tadi, fase ataupun daripada strategi kalian. Apakah kalian nyari di fase 2 atau fase 1, yang tadi kontarian. Fase 1 itu kan kontarian, fase 2 itu biasanya dicari di swing trader atau di scalping juga bisa apalagi di trend bullish ya, bisa ngambil 1% ya. Itu tuh sebenarnya nggak ada ngaruhnya, kita ngelihat daripada pergerakan harga. Sebagai orang teknikal kita ngelihat dari pergerakan harganya, bukan kenaikan harga berdasarkan teknisnya. Pergerakan harga kita koreksi, bukan daripada kayak faktor makro yang mendukung atau enggak, karena itu tuh di luar daripada scope kita loh. Walaupun itu secara tidak langsung mungkin berpengaruh, tapi yang kita perhatikan juga biasanya terindikasi dengan adanya koreksi, mungkin di IHSG kelihatan daripada pattern-nya, polanya kayak gitu, ataupun di pola di candlestick di saham-saham kalian itu kan kelihatan daripada reaksi terhadap level harga tertentu ya. Oke. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih Mas buat Sobat Philip semuanya pasti berpikiran bahwa gimana sih caranya menentukan aku ini cocoknya jadi tipe trader yang seperti apa sih? Gimana cara tahunya gitu? Yang paling perlu diingat itu pertama kalian udah belajar belum awal-awal terms-nya dan kayak skill yang diperlukan untuk jadi misal jadi swing atau jadi position atau kontarian ataupun jadi scalper. Itu pertama. Itu perlu kalian tahu sendiri. Kalian udah punya skillnya belum? Kalau belum, pelajari dulu skillnya. Bisa lewat kegiatan edukasi yang diadakan Philip Sekuritas atau bisa juga baca-baca buku teknikal yang banyak kayak Super Trader dan sebagainya, yang ada banyak bahas tentang bagaimana pola market, Fantar punya buku ya, itu sering bahas tentang pola market dan sebagainya, itu kalian pelajari dulu. Kemudian baru kita bicara tentang waktu yang available kalian. Kalau misalnya kalian ini ibu rumah tangga jelas, ataupun orang yang lebih sering di rumah WFH, ataupun cuma waktu bekerja cuma sebentar, 2-3 jam atau sejam, itu kemudian kalian bisa tinggalkan ya, terus ngeliat chart kalian, itu kalian sangat fleksibel, artinya bisa cocok untuk mungkin mengambil yang lebih bisa kayak scalping, ataupun intraday dan sebagainya yang berkaitan dengan momentum yang cepat-cepat ya. Jadi kalian sempat take profit cepat, sempat SL cepat. Kalau kalian nggak sempat kayak gitu ya jangan milih scalping. Kalau misalnya kalian lebih banyak di kantor dan available kalian cuma jam makan siang, jam ketika pagi sebelum masuk, terus ketika kalian terakhir mungkin pulang, kalian bisa setting buat besokannya, itu artinya kalian lebih cocok kayak ngarah swing atau position trading ataupun kontarian yang sebenarnya itu juga bisa, yang dimana waktu holding periodnya lebih lama dan juga biasanya nggak nemu selalu ada tiap hari juga mungkin, atau lebih sedikit frekuensi tradingnya loh. Kalau yang tadi kan scalping betul benar-benar pemantauan chart dan sering sell ataupun sering mengalami stop loss yang maupun sell dalam target atau mengalami stop loss itu kan lebih sering kan, artinya lebih dikontrol. Kalau kayak gitu nggak cocok ya jangan.
Kayak sekali 2 skill udah, itu juga udah terkait waktu. Adapun kalau misalnya yang lain bisa dipertimbangkan, kalian tuh sebenarnya lebih suka cuan tipis-tipis, kalau bahasa yang tadi disebutkan sama Mbak ya, cuan tipis-tipis, atau cuan yang lebih kelihatan persentasenya, gitu loh. Kalau cuan tipis-tipis kan bisa 1-2%, 1-3% orang. Atau lebih suka yang lama tapi kayak gede gitu, langsung 20%, 30%, 15%. Itu jadi harus ditanya ke diri kalian, kalian lebih suka ngelihat yang mana gitu loh. Bener. Jadi teman-teman semuanya, gimana sih caranya melihat kalian itu cocoknya menjadi tipe trader yang seperti apa? Jadi bisa disimpulkan ya dari hasil diskusi dengan Mas Joshua tadi, obrolan kita dengan Mas Joshua. Ada 3 poin. Yang pertama, kenali dulu nih skill kalian seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham dengan skill yang kalian punya, bisa lanjut ke bagian kedua, ke poin yang nomor 2 ya teman-teman semuanya, yakni seberapa banyak time management kalian yang bisa kalian gunakan untuk melakukan trading. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak waktu luang untuk berada di depan monitor, untuk memantau pergerakan pasar saham, kalian bisa memilih scalping atau intraday gitu, intraday chart gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian punya banyak waktu luang di rumah, punya banyak kesempatan untuk bisa duduk manis ngeliatin chart gitu, jadi kalian banyak banget yang bisa kalian pelajari di hari itu gitu. Jadi kalian bisa gunakan waktu kalian sebaik mungkin untuk bisa mengamati saham-saham yang sepertinya emang kalian fokusin di situ gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah paham dari skill, lalu time available-nya juga sudah oke nih, udah banyak peluangnya untuk bisa ikut mengamati pergerakan saham di hari itu. Yang ketiga, apakah kalian cukup sabar untuk mendapatkan cuannya? Gitu. Seberapa sabar kalian mau mendapatkan cuan ini juga berpotensi teman-teman semuanya. Apakah kalian pengen cuannya tipis-tipis, nggak apa-apa deh sedikit-sedikit, nominalnya kecil-kecil, persenannya kecil-kecil, atau kalian cukup sabar untuk menunggu beberapa bulan agar mendapatkan cuan yang lebih optimal gitu. Jadi seberapa sabar kalian dengan buah hasil dari trading kalian itu. Jadi ada 3 poin yang bisa kalian gunakan untuk menentukan cocoknya kalian ini di mana sih gitu. Jadi yang pertama, skill kalian yang mumpuni, yang kedua time management kalian, dan yang ketiga kesabaran kalian gitu. Termasuk psikologi investasi juga ya Mas ya berarti? Ya, psikologi tradingnya juga harus udah stabil. Itu juga PR yang lumayan lama untuk dikerjakan itu sih. Itu paling lama sih. Itu bakal Betul. ngalamin 6 bulanan lah gitu, lebih bahkan bisa sampai tahunan baru. Ya, karena apakah kalian ini termasuk yang shock dengan keadaan market, atau kalian cukup yang oke, tenang, kalian bisa berpikir dengan rasional, berpikir dengan logik kayak gitu, atau kalian yang FOMO gitu. Jadi kalau misalkan kalian FOMO dan mudah terpengaruh dengan berita, mudah terpengaruh dengan arah pergerakan pasar saham yang naik turun. Jadi kalau misalkan wah ternyata turunnya anjlok banget nih, atau wah ternyata naik banget nih terus FOMO. Jadi ya seberapa bisa sabar kalian gitu dengan keadaan market saat itu juga mempengaruhi tipe atau gaya trading kalian gitu ya teman-teman semuanya. Oke deh Mas Joshua, kita boleh masuk ke pertanyaan dari teman-teman dulu ya satu persatu, karena sepertinya sudah banyak pertanyaan yang masuk di sore hari ini. Boleh, silakan. Oke. Pertanyaan dari Mas Arnando Aji 98, jelaskan tipe-tipe trader saham dan bagaimana strategi cuan menjadi seorang trader saham. Mungkin ada beberapa teman kita yang sebelumnya terlewati ya di pembahasan kita di awal. Mungkin dari Mas Joshua bisa sedikit menjelaskan sedikit pembahasan kita di awal supaya teman-teman yang baru masuk bisa dapat mendengarkan kembali. Silahkan Mas Joshua. Oke, kalau masalahnya tadi kita bahas keempat ya, yang biasa umum digunakan. Pertama kita bahas dari scalping dulu. Scalping itu artinya orang yang suka frekuensi trading ya dalam sehari itu bahkan bisa sampai puluhan, atau tuh ada sampai 10, sampai bahkan ada yang 20, ada yang 30, bahkan sampai 50 keluar masuk dalam keluar masuk jual beli saham kayak begitu. Dan biasanya itu dalam harian itu ditutup ya.
Jadi dalam sehari itu ditutup, nggak sampai ditahan-tahan gitu. Ada yang ditahan, nggak ada yang di stop loss. Jadi benar-benar kosong biasanya dalam satu hari itu. Karena dia scalping, bukan pegang dalam waktu harian, sampai 7 hari, 3 hari. Kalau bahas yang kedua, kita akan bahas yang lebih, kayak orang yang lebih reverse psikologi, orang nyarinya yang benar-benar contrarian, artinya nyari yang bearish, karena ketika bearish dan ada tiba-tiba berhenti bentuk kayak gini loh, kayak sideways, kayak di fase 1 akumulasi itu loh yang kita bahas kemarin di post, ada di post kan. Nah, itu ada fase akumulasi kayak gitu. Nanti itu dia nyari, di sana ada pola nggak? Polanya kayak ada pola double bottom nggak? Ada pola reversal inverted head and shoulder nggak di sana? Atau ada cup and handle nggak di sana yang menunjukkan adanya peluang untuk mengalami mungkin reversal, jadi bagian markup space atau banyak markup space-nya di mana kejadian trennya kembali lagi naik, dia tuh nyari di momen reversal itu, kalau contrarian. Dia benar-benar cari cuannya daripada adanya reversal biasanya. Dia nyarinya benar-benar yang lagi turun, agak udah turun lama gitu lah ya, umpama istilahnya. Kemudian kita bicara tentang swing. Kalau swing itu bicara lagi tentang biasa harian holdingnya, 3-7 hari, atau bahkan bisa lebih dari itu. Tapi dalam waktu harian, bukan sampai bulanan. Itu swing ini biasa dia nunggu momen kayak breakout, atau penembusan pada level resistance tertentu, level trendline tertentu, atau terbentuknya pola, kalau di marketplace ada pola-pola continuation, ada kayak falling wedge, atau ada bullish flag, ada symmetrical triangle, pennant, yang menunjukkan bahwa adanya continuation daripada pergerakan harga kenaikan tersebut, pertanda ada peluang kenaikan lah umpamanya gitu lah ya. Terus kita bicara tentang position. Position itu artinya benar-benar berdasarkan posisinya. Bisa jadi dia benar-benar ngikutin daripada market price yang bisa terjadi bahkan dalam turun waktu bisa ada yang sampai bullish, itu kita pernah bahas sampai 500 hari ya, 400 hari dalam keadaan cenderung mengalami kenaikan. Nah, itu dia tuh benar-benar nyari momen di sana, benar-benar di hold, benar-benar persentasenya lumayan panjang. Bukan persentase panjang, persentase lumayan gede, terus kemudian bisa sampai bulanan, mungkin dia trailing menggunakan exponential moving average 200, yang benar-benar sama dia masih bergerak di sana, dan masih bentuk pola, dia masih ikutin terus, dan dia pegang sampai terjadinya penembusan itu, dan ternyata itu mungkin work bagi dia, dan makanya dia menggunakan cari benar-benar early, ada terbentuknya di market phase pertama-tama itu, ketika terbentuknya mungkin pola continuation, atau adanya retest pada pola breakout akumulasi yang pertama gitu loh. Itu yang position. Udah, itu keempatnya kira-kira seperti itu. Cara-cara tradingnya jelas beda. Tadi ada yang mungkin spekulasi support atau scalping. Spekulasi di support ya, misalnya udah supportnya ditentuin, ditarik daripada garis. Dari yang samping, histori samping. Soal di 600 kita tarik ke kanan. Ada 600 support. Di sini kita spekulasi lah, ada Fibonacci 618. 618 nih pas. Kemudian biasanya 618 ngalami ini nih jangan-jangan mengalami pemantulan. Berapa kali kita tes? Oke, kita coba begitu, tungguin. Terus ambil cuan tipis-tipis 1-2%. Bisa jadi kayak gitu. Kira-kira begitu sih untuk teknik dia dan sebagainya. Ya, pertanyaannya cukup menarik disampaikan oleh Mas Arnando Aji. Semoga menjawab ya, Mas Arnando Aji. Nah, teman-teman semuanya tadi sempat disebutkan oleh Mas Joshua terkait dengan konten kita sebelumnya nih. Buat teman-teman yang kepo banget bagaimana detailnya, bisa mampir ke Instagram feed dari Talk to Philip ya, teman-teman semuanya. Kemarin baru aja kita membahas terkait siklus saham gitu. Jadi teman-teman boleh mampir di feed kita yang paling terakhir ya. Yang terakhir kita sempat ngebahas siklus saham, ada 4 siklus saham. Nah, buat kalian yang pengen tahu selengkapnya, boleh baca sampai akhir biar paham ya, biar lebih tahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari teman kita kedua, boleh ya Mas ya? Boleh. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Miftahul Lutfi, bagaimana risk reward rasio yang cocok untuk intraday trader dan berapa persen untuk stop loss-nya? Wah, ini kayaknya Kak sebenarnya ini intraday deh kayaknya ya. Oh, itu kan ya mirip-mirip sama scalping, cuma frekuensinya lebih kecil biasanya. Tadi untuk yang kayak risk reward-nya jelas minimal 1:1,2 lah ya, 1:1 sampai 1,2 lah kalau bisa, karena ada fee kan daripada transaksi kita, nggak bisa 1:1 kan, masih minus fee dulu kan. Itu 1:1,2 lah dibandingkan antara misalnya risk-nya 2%, ininya 3%, 1,2 lah kali 1,2 kali
2% misalnya seberapa tuh, 2,4. Udah dikali kayak gitu, akhirnya dapat kan tuh berapa, 1/1,2-nya. Tuh udah dikali, udah dapat itu daripada harga targetnya. Bisa jadi kalau kalian misalnya udah kebiasaan dilihat bahwa paham favorit kalian, kalian udah paham nih secara pergerakannya, misalnya dia kalau nyentuh support ini naiknya misalnya 2%-an, 2-3%-an. Ya, jadi itu bisa dijadikan sebagai area target kalian, atau bisa gunakan resisten yang paling dekat, benar-benar paling dekat, kan resisten tuh ada banyak tuh ya, kayak misalnya dia paling atas, pucuk bawah, untuk ini itu bisa gunakan resisten yang paling dekat sebagai area targetnya. Stop loss-nya itu mungkin bisa menggunakan low daripada candle value swing low terdekat, itu bisa digunakan sebagai area stop loss yang digunakan. Tuh biasanya kalau yang mau cuan tipis-tipis itu biasanya menggunakan, mungkin bisa jadi menggunakan yang benar-benar buy on weakness ya, tipenya bukan buy on breakout kayak gitu. Di tipe-tipe, tapi dicari juga trennya yang tetap bullish ya kalau bisa, ataupun dalam sideways tapi dalam keadaan bullish, bisa kayak gitu. Oke, noted. Jadi boleh dicatat ya Kak Miftahul Lutfi untuk penjelasan dari Mas Joshua. Semoga menjawab. Satu lagi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya Mas. Oke. Ada dari Kak Raffi ya kan. Saya suka masuk di saham yang tradingnya ramai dan volumenya gendut, ya, volumenya besar ya. Saya termasuk dari apa nih Mas? Biasanya itu kalau dia breakout atau gimana nih, sebenarnya itu tergantung daripada masing-masing ya. Kalau tadi time frame-nya gimana? Time frame kalian, kalau misalnya kalian holdingnya masuk nih, holdingnya dalam waktu harian baru lepas, itu lebih ngarah swing, atau kalau ngarah bahkan bisa jadi position, bisa kalian sebulanan itu swing, kalau nggak position. Kalau bicara tentang kalian dalam volumenya gendut, terus tadi nggak ramai, tapi kalian cuma pegang misalnya dalam waktu tempo, nggak nyampe sehari kalian udah lepas, kalian cuma ambil 2-3%, itu lebih ngarah ke scalping. Biasanya kalau yang volumenya gendut itu terus biasanya dalam keadaan trendy atau keadaan bullish ya, lagi ngalami kenaikan, itu biasanya lebih ngarah, bisa jadi kalian tuh ke arah, kalau nggak swing, ya kalian scalping. Jarang sih yang kontarian. Ada sih, walaupun case volume gendut ada di kontarian, tapi jarang, lebih sering volume yang gemuk itu terjadi ketika trennya itu naik. Oke. Jadi Mas Raffi semoga bisa menentukan ya setelah mendengar jawaban dari Mas Joshua, dan semoga menjawab. Oke, Mas, melanjutkan dari banyaknya pertanyaan dari Sobat Philips sebelumnya nih, seberapa efektif atau seberapa pentingkah kita bisa mengenali diri kita sebagai seorang trader jenis apa gitu? Penting nggak sih sebenarnya? Penting, nggak jelas, karena kalau kalian nggak tahu jati diri kalian bakal pindah-pindah jati diri. Hari ini swing, besokan scalping, besokan lagi kita intraday, terus besoknya lagi kita position. Tergantung daripada suka-suka kita. Artinya hasilnya makin random, makin lama nanti. Kan statistiknya beda-beda. Nanti dapat statistik kalanya terus-terusan gimana? Pusing kan pala. Pusing. Tapi Mas, sebenarnya ada nggak sih trader yang suka ganti karakteristik diri gitu? Ya ada aja lah yang kayak gitu, masalah ngikutin rekomendasi swing, terus ngikutin rekomendasi yang lain scalping, terus rekomendasi yang lain lagi dari orang lain mungkin diikutin lagi, tipenya kontrarian. Dia ikutin semua, akhirnya hasilnya ada aja, karena memang kadang tuh kayak ada yang kurang kalau kita nggak masuk ke market saham dalam waktu sehari. Ada yang modelnya kayak gitu. Jadi benar-benar kok hari ini nggak ada posisi, kayaknya aneh juga nih Porto nggak ada posisi. Jadi kita isi-isi aja lah apa yang ada. Tapi sebenarnya boleh nggak sih? Atau sebenarnya menyalahi aturan? Bukan aturan ya, kayak bukan aturan sih, tapi apakah sebenarnya boleh atau enggak gitu? Kalau ditanya boleh atau enggak ya jelas boleh-boleh aja, tapi konsekuensinya ditanggung masing-masing, kan itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kayak rasanya kita punya banyak jati diri ya, kalau misalkan di sini oke, tapi di sini kurang oke, terus ternyata kita ikut arus ke sini, terus kita coba lagi nih minggu depan, kayaknya aku kurang oke, terus jajal lagi di tipe trader selanjutnya. Jadinya kita kayak 50-50 atau gambling gitu gak sih? Iya, jadi lebih bahkan nggak sesuai dengan data yang kita dapat daripada misalnya dari kemarin kita ada bahas tentang backtesting ya. Itu benar-benar bakal nggak sesuai banget, karena kalian
Misalnya backtestingnya swing, tahu-taunya tradingnya scalping, ya hasilnya beda lah. Risk rewardnya beda, persentasenya beda, bahkan cara ngatur manajemennya juga beda, dan availability time kalian tuh yang dibutuhkan juga beda, lebih intens mana, itu kan jelas. Karena jangan nanti nggak kesempet nih, lagi presentasi tiba-tiba bunyi alarm, waduh ini udah mau alarm selesai saya nih, nggak sempet lah. Gimana tuh? Oke, jadi sebenarnya itu tuh runut ya, antara backtesting dengan gaya trading kamu, dengan money management kamu, dengan tipe-tipe trader yang kamu udah kuasai nih, itu tuh sebenarnya runut teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu punya strategi yang matang, ya sudah fokus ke satu itu aja dan tekuni konsisten gitu ya Mas ya berarti. Betul sekali Mbak. Oke, Mas ini ada pertanyaan dari teman kita, Mas Afri Jerman. Wow. Selamat sore Kak, saya orang baru nih mengenal trading saham. Mengapa harga saham Oke. dalam selalu berubah tiap hari? Dan saham yang mana yang menjadi tolak ukur untuk dijadikan harga pasti pembeliannya? Sepertinya Mas Afrida trader baru yang mana masih harus banyak edukasi dan gak apa-apa. Memang harus sering-sering mengikuti Instagram Live edukasi dan trading supaya makin banyak ilmunya ya, termasuk mengikuti Instagram Live kita di sore hari ini. Oke, dari Mas Joshua gimana nih Mas? Ya, harga saham berubah-ubah ya itu karena mekanisme pasar daripada melakukan aksi pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh trader secara akumulatif. Ya, memang tergantung lebih banyak yang buy, maka lebih banyak terbentuk candle yang warna hijau, lebih banyak yang sell, candlenya terbentuk warna merah, biasanya terjadi penurunan. Nah, itu yang biasa terjadi di saham. Nggak, walaupun ekspektasi kita adalah dia selalu harganya berubahnya positif, ngalamin naik terus, seperti saham itu memang ada selalu ada mekanisme dia mengalami koreksi ketika kena resisten dan sebagainya, maka pembentukan harganya jadi bisa ada yang menurun, kadang naik, tergantung daripada reaksi harga terhadap level-level tertentu, misalnya level resisten atau level supportnya, atau bahkan daripada keadaan trennya, yang tergantung tren cenderung bullish kah, cenderung naik kah, atau secara overall cenderung turun. Biasanya yang cenderung turun terus lebih secara jangka panjang lebih cenderung lebih lama turunnya dibandingkan yang dari tren bullish mengalami penurunan. Penurunan biasanya koreksi sebutnya kayak gitu, koreksi penurunan sementara. Kayak gitu kira-kira Mbak jawabannya. Oke, semoga menjawab ya Mas Afri. Jadi menjadi seorang trader, apalagi trader pemula, butuh ketelatenan, kesabaran, dan konsistensi terkait dengan manajemen waktu untuk lebih mengulik gimana sih pergerakan arah harga saham, gimana sih siklus harga saham ini seperti yang dijalankan gitu, dan lebih fokus ke saham-saham yang memang menjadi tolak ukur target dan tujuan dari trader itu sendiri ya Mas ya. Jadi kalau memang punya target ini nih, oke, aku pantau beberapa saham ini. Kayak yang di Instagram Live kita sebelumnya ya, kalau teman-teman mengikuti. Jadi bisa dikerucutkan pemilihannya dari 100 saham nih, misalkan gitu. Dikerucutin menjadi 50 dari 30 dari 3 saham, kayak gitu misalkan. Jadi kalian nggak bingung nih untuk melihat lebih detail atau memfokuskan ke target kalian gitu. Oke, ini nih Mas, pas banget pembahasan kita terkait dengan pertanyaan Kak Resita Sivam nih, masih nyambung nih. Gimana cara screening saham yang efektif di aplikasi Poems ID? Kak Resita, Efek. silakan. Oke. Kalau misalnya screening saham, itu bicara tentang yang kita cari apa dulu kan. Biasanya orang bisa pakai cari yang kebanyakan, misalnya lebih dari 4% naiknya. Itu ada, kalau misalnya ada di kita ada 4%, lebih dari 4% naik, nanti ada diklik di bagian stock scanner itu, lebih dari 4%, artinya biasanya kalau yang mengalami kenaikan kan tadi asumsinya, ketika dia mengalami kenaikan, kita asumsikan dia continuation ya, pergerakan kenaikan ini daripada pelanjutan dari pola sebelumnya ngalami emang naik secara tren, gerak di SMA 200 atau sebagainya. Nah, di situ bisa nanti ketemu list sahamnya yang berdasarkan daripada close kemarin, itu nanti kalian bisa screening di sana, misalnya dapat 20, kalian lihat dari situ 20-nya, yang benar-benar dalam keadaan bullish, misalnya dalam di garis atas exponential moving average yang mana mungkin di atas exponential moving 200, kalian klik satu-satu, paling isinya tinggal sisa 20-30-an lah ya, karena nggak semua saham kan naik. Kalau dilihat aja, kalau dilihat berdasarkan data aja, nggak semua saham naik dalam satu hari itu, walaupun IHSG hijau.
kayak gitu loh. Betul. Itu kalian udah benar-benar filter daripada pergerakannya, yang mana pergerakan dari 4% itu kan juga cukup tinggi, mungkin merupakan reaksi terhadap kena support penting, atau bahkan terjadi breakout terhadap area trendline tertentu, kayak gitu. Nah, jadi semoga menjawab ya Kak Resita underscore Sivam. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih dalam nih terkait dengan screen saham untuk pemula, misalkan kalian bisa ikuti kelas edukasi technical analysis untuk pemula. Untuk jadwalnya bisa kalian pantau di Telegram resmi Philip Sekuritas Indonesia ataupun di media sosial Talk to Philip. Jadi nantinya untuk jadwal kelas edukasi bisa diupdate secara berkala dan kalian bisa mengikutinya sesuai dengan kelasnya ataupun waktunya yang kalian pengenin. Jadi untuk edukasinya lebih terarah karena biasanya untuk webinarnya sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu. Jadi kalau misalkan Instagram Live ini basicnya, untuk webinarnya biasanya lebih mengupas sampai kulit-kulitnya gitu. Iya, bahkan bisa lebih daripada 1 jam. Sering banget sampai 1 jam 30 menit itu. Kalau sesi tanya jawab benar-benar antusias beberapa orang di Philip Sekuritas. Betul. Nah, gimana cara join Telegramnya? Kalian bisa langsung lihat story Talk to Philip dan klik link grup Telegram dan join untuk bisa mengetahui update kelas edukasi yang bisa kalian ikuti. Nah, jadi tiap bulan pasti akan ada kelas edukasi technical analysis, fundamental analysis, ataupun kelas reksadana gitu. Jadi kalian bisa mengikutinya sesuai kebutuhan kalian. Satu lagi ya Mas, untuk pertanyaan dari Sobat Philip. Ini agak panjang, mungkin Mas Joshua agak sedikit nggak kebaca ya, aku bantu baca. Dari Kak Coko. Halo Mas Joshua, jika dalam perjalanan saya melakukan trading dengan banyak tipe, banyak tipe, dan semua bisa menghasilkan cuan, maka bagaimana cara menentukan bahwa satu tipe trading cocok untuk saya, sedangkan saya bisa cuan dengan semua tipe. Waduh. Wih, gila. Jack of all trade kalau bahasa Inggris kerennya ya, Jack of all trade, bisa semua. Wadaw. Saya rasa kalau mau filternya itu kayak gini lah. Kalau misalnya lebih simpelnya, kalian kan pasti ada catat tuh. Kalian biasa habis trading tuh catat lah. Persentase yang lebih sering kena TP yang mana, risiko paling gede yang mana. Nanti kalian kan kelihatan, kalian bandingin hasilnya tuh. Misalnya kalian bandingin ada 4, kalian pakai yang tadi 4-4-nya kalian pakai lah. Kalian kombinasin pakai semua, ternyata hasilnya ada benar-benar ngasilin cuan. Pasti ada yang lebih dominan. Gak mungkin hasilnya sama rata persis persentasenya. Itu most likely gak mungkin, karena caranya kalian trading beda, cara masuknya beda kan, terus holding periodnya beda, cara skill yang digunakan beda, nggak mungkin benar-benar hasilnya persentase benar-benar datar performanya sama. Itu most likely not gonna happen, nggak mungkin. Nanti kalian lihat performanya. Secara misalnya 6 bulan terakhir aja datanya, misalnya 6 bulan terakhir, yang paling atau sampai setahun boleh juga, terserah, itu tergantung. Misalnya time frame yang lebih lama 6 bulan sampai setahun nih, kan lihat, dibandingin. Ini saya bedain, dicatat yang scalping yang mana, dipisahin yang trading tadi, position trading atau swing trading yang mana. Terus kalian lihat hasilnya, bandingin tuh satu-satu. A, B, C, D. Pasti ada yang lebih dominan, salah satu. Maka difokuskan yang lebih dominan itu. Bukan, kalian nggak perlu sampai jack of all trades, semua bisa, semua kayak gitu kok sebenarnya. Kalau bisa dioptimumkan, misalnya nemuin benar-benar yang lebih cocok buat kalian, atau kalian menemukan ternyata kombinasi daripada 2 dari 4 itu benar-benar cocok untuk kalian, itu pun bisa nggak apa-apa. Asal hasilnya performance-nya kelihatan lebih optimum yang mana. Ketika digabungkan kah? Ketika sendirian kah? Lebih optimum? Itu kan beda, tergantung. Ketika kalian cek hasil performanya, benar-benar ternyata lebih optimum digabungkan, ya silahkan gabungkan. Nggak ada salahnya. Tapi lebih baik kalau nggak, saya pikir kalau ada yang lebih optimum nggak digabungkan, daripada ribet-ribet gabungin, mendingan pilih satu aja. Iya dong. Jadi nggak nyari sampai bingung. Oke. Jadi yang pertama yang bisa dilakuin adalah nentuin time framing-nya dulu ya. Misalkan mungkin 3-6 bulan dengan beberapa gaya trading itu, dengan tipe trading itu. Ya, dilihat itu performanya kayak gimana tuh. Hasilnya kayak gimana. Oke, dari time framing yang sudah dijalankan itu, kita kerucutin lagi nih
kira-kira tipe trader mana yang lebih optimal untuk diri kakak sendiri, dan tipe trader mana yang menghasilkan cuan lebih maksimal gitu. Jadi dari itu bisa kita lihat tuh, oh sepertinya aku cocok di tipe trader yang ini gitu. Oke, aku tekuni tipe trader ini karena menghasilkan cuan yang optimal, menghasilkan strategi yang matang, dan sepertinya aku enjoy nih menguasai gitu. Seperti itu ya, Mas, berarti ya. Iya, bisa kurang lebih lah. Oke. Nah, Mas, kira-kira seberapa lama sih kita bisa klik nih dengan klik dan yakin dengan tipe trader yang sepertinya wah ini udah aku banget nih gitu. Apakah ada patokannya atau sebenarnya nggak ada patokan sih gitu? Itu sebenarnya bukan jawabannya kayak politis banget ya. Time will tell. Itu kelihatan kok nanti dari performa yang kalian catat itu, kalian lebih cocok yang mana. Kalian bisa jadi kalian eksperimen langsung 4 biji kayak gitu lah. Kayak nggak usah 2 biji, langsung 4 biji. Kalian coba tipenya tuh kayak scalping, kalian coba tadi ada position, ada lagi swing, atau kalau harian kalian coba 4-4-nya, terus kalian catat di Excel yang berbeda, terus kalian lihat lebih banyak sering kena TP yang mana, itu kan kelihatan. Persentase win rate menang kalian lebih banyak usia yang mana. Itu pun salah satu simple talent twin ya, kayak gitu aja pun sebenarnya udah cukup menggambarkan ya. Bahkan kalau lihat daripada sering kena stop loss-nya dan win rate-nya, risk reward-nya lebih bagus mana, itu nanti kalian pasti nemu hasil konklusinya. Jarang sekali dari hasil perbandingan data nggak nemu hasil konklusi. Biasanya daripada ada datanya, maka kalian akan nemu konklusinya. Kalau nggak ada datanya, yang nemu konklusinya dari mana? Maksudnya dari feeling. Kalau dari feeling mah hasilnya nggak konsisten. Feeling kita bisa tidak kemudian nggak trading, lewatin aja lah trade-nya. Saya walaupun disuruh masuk sama daripada kriteria kita, udah lewat aja lah, lagi males kan, kayak gitu bisa jadi kayak gitu. Kalau ikut feeling mah hasil data yang dihasilkan tuh benar-benar random, karena kadang feeling manusia itu benar-benar random. Kadang lagi bisa jadi males, kadang lagi rajin, on fire, itu tergantung daripada masing-masing individu ya, baik lagi. Ya kayak mood kita lah ya. Kadang mood kita baik, Iya, mood kita lagi happy, tapi tiba-tiba kayak beberapa hari ke depan bisa aja mood kita lagi berantakan gitu ya. Oke, Mas, ya boleh biasa kayak gitu loh. boleh satu lagi nih sebelum kita menutup perbincangan kita di sore hari ini. Ada pertanyaan dari Kak Farani underscore Rene. Izin bertanya, bagaimana mengatur PD ketika scalping atau cukup ganti ke swing aja ya? Sebenarnya greedy itu bukan masalah kalian ganti tipe dari swing tiba-tiba greedy kalian hilang. Nggak ada kejaminan kayak gitu. Greedy itu kan kadang tuh terbentuk daripada kebiasaan kita tanpa data ya. Contohnya kayak gini nih. Misalnya kalian lihat targetnya itu kalian udah tentuin di harga 1.200. Yeah. Terus kalian ternyata lihat harganya berapa kali naik. Naik ke cenggol 1.600, lewat jauh daripada target yang biasa kalian rasionya udah tentuin. Ternyata setelah nyampe tinggi kayak gitu, apa yang terjadi? Kalian ubah tuh. Berdasarkan daripada pengalaman 1-2 kali, kalian ubah. Terus-terusan jadi 1.600. Jadinya target kalian nggak kena terus kan. Nanti kalian jadi bingung, pusing, kayak gitu kan. Itu greedy itu biasa timbul ketika juga kalian harus sadari ketika kalian menang terus. Wah, iya betul. Ketika kalian menang terus, kalian euforia biasanya. Euforia, kalian mikir kalau market lagi di pihak kalian sekali, mau kalian tambahin terus, kayak misalnya tambahin terus misalnya jadi naikin lagi deh, dari 1/1, dari 1/3 atau 1/4, kalinya jadinya nggak kena. Nanti bahkan dari greedy bisa jadi kayak depresi gitu, terus nggak mau trading lagi. Kalau misalnya apakah pindah dari scalping ke swing ini akan mengatasi masalah kalian? Jawabannya enggak. Karena ketika trading itu feeling itu harus dihilangkan. Ikuti aja daripada target atau stop loss yang daripada kalian udah pasang sebelumnya dari hasil data kalian. Itu yang penting. Itu kalian harus belajar itu, karena ketika kalian biasain kayak gitu dan disiplin kayak gitu, maka hasil yang kalian dapatkan most likely akan sesuai dengan data yang kalian uji kayak gitu. Oke, jadi gitu ya Kak Farania Skorene. Semoga kakak nggak ikut ke bawah suasana, nggak ikut ke bawah perasaan, feeling ataupun hal semacam yang mengganggu mood ya kan. Pokoknya tentuin target yang sudah dibangun sebelumnya dan lakuin aja sesuai target. Mau mood berantakan, mau mood lagi happy dan lagi ke bawah euforia market,
pokoknya go ahead sesuai dengan target yang sudah dibangun sebelumnya. Gitu. Oke ya, semoga menjawab ya Kak Farani underscore Reni. Oke. Mas, oke. Sebelum penutup nih Mas, satu deh tips dan trik untuk memaksimalkan cuan di beberapa jenis tipe trader. Boleh semua tipe trader atau salah satu tipe trader. Oke, tips and triknya. Kalau misalnya swing deh, saya jujur pribadi lebih milih swing ke angle position, karena itu orang kerja pun bisa disetting di awal hari ataupun ketika jam istirahat. Kalau misalnya terjadi breakout, ya. Kalau misalnya swing ini kan harian. Kalau harian tuh biasa bisa pakai salah satunya breakout pattern atau breakout terhadap pola tertentu, cari pola continuation yang baru awal dari fase accumulation baru mau transisi ke misalnya baru mulai transisi ke markup, itu bisa dicari. Kayak mulai terbentuknya badan cangkul itu B ke C-nya itu yang biasa terjadi terbentuk falling wedge dan sebagai pola tertentu, itu bisa kalian gunakan sebagai salah satunya ya, cara untuk menentukan dia ada potensial mengalami kenaikan atau enggak pelanjutan daripada trennya. Kalian juga bisa pakai penambahan konfirmasi menggunakan area exponential moving average untuk mengetahui trennya itu udah dalam keadaan bullish atau enggak. Itu bisa gunakan itu, salah satunya untuk tambahannya. Sebagai salah satu cara untuk menentukan TP-nya, bisa menggunakan resisten historis. Resisten historis yang bisa kalau sampai zoom out sampai 5 tahun gitu, kalian bisa melihat dari satu layar pun cukup, satu layar dipenuhin kayak gitu. Nggak perlu sampai kayak zoom out, sampai kayak 5 tahun datang, nggak kayak gitu. Kan nanti bingung menentuin resistennya. Kayak gitu sih tips and triknya. Oke, semoga mendapatkan banyak manfaat ilmu ya teman-teman semuanya dari perbincangan kita di sore hari ini bersama Mas Joshua. Nah, buat teman-teman yang sudah menanyakan terkait dengan tema kita di sore hari ini, nantinya akan ada kira-kira 5 lah ya. 5 pemenang dari penanya terbaik yang akan diumumkan di Instagram Story Talk to Philip. Jadi pantengin sekitar ya jam 6 sore ya teman-teman semuanya, nanti akan diumumkan oleh Mimin kita siapa pemenangnya di sore hari ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Sobat Philip semuanya yang sudah join hari ini. Terima kasih juga buat Mas Joshua yang sudah membahas topik yang sangat menarik. Semoga next IG Live kita bisa membahas topik yang lebih seru lagi. Thank you ya Mas ya. Ya, thank you juga Mbak. Terima kasih juga Sobat Philip yang sudah setia menemani Instagram Live kita setiap minggunya. Tetap jaga kesehatan karena cuaca di sekitar Jakarta ini lagi kurang oke, lagi hujan deras. Semoga kalian juga tetap fit badannya, jaga makanannya, jaga pola hidupnya, dan tetap jaga prokesnya ya teman-teman semuanya. See you di Instagram Live selanjutnya dan bye-bye. Ciao.